Selamat sore, namek namuk entago, waninggap ka. Kembali lagi bersama saya, Elsye Titi Halawa pada acara podcast Papua Selatan. Ya teman-teman, sore hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa yang sudah tidak asing lagi, ibu terkasih kita. Di sini ada ibu. Ya, selamat sore. Iya bu. Iya teman-teman, sore hari ini kita sudah ada kedatangan Ibu Fauzun ya. Ibu Fauzun ini merupakan Sekretaris Komisi 5 DPR Papua dan juga merupakan Direktur Eksekutif Rumah Aspirasi Haji Sulaiman El Hamzah. Dan tentunya teman-teman pasti sudah mengikuti Ibu dari Facebooknya Ibu sendiri ya. Iya. Ibu apa kabar? Kabar baik, semoga semua juga kabar baik karena Iya. yang penting kita sehat saja. Iya tentu Bu, amin ya, semua tetap Yang penting sehat. saat ini. Iya dan tentunya menjaga protokol Iya, kesehatan protokol yang ada ya Bu ya. betul. Puji Tuhan Bu, kabarnya Ibu baik. Ibu tadi kalau tidak salah saya dengar Ibu baru langsung dari Jayapura ya Bu ya. Iya, saya kemarin tiba dari Jayapura, terus langsung ketemu dengan masyarakat yang ada di sekitar Gudang Arang dan lain sebagainya. Iya, oke. Ya teman-teman, sore hari ini kita akan berdiskusi, berbincang-bincang santai dengan Ibu untuk jauh lagi mengenal Ibu Fauzun. Soalnya selama ini kan kita melihat dari kegiatan-kegiatan sosial Ibu di media sosial, tetapi kali ini memang kita sudah ada kehadiran Ibu sehingga memang Ibu akan menceritakan tentang perjalanan Ibu, apalagi situasi pandemik seperti ini Bu ya, yang Ya. mana kadang kan orang untuk mau keluar rumah kadang juga khawatir, takut tertular, lain sebagainya. Tetapi memang Elsie mengikuti dari Ibu sendiri nih, walaupun ada di tengah situasi COVID, tetapi pelayanan Ibu ke masyarakat itu tidak henti-hentinya. Apa sih Bu yang memotivasi Ibu sehingga Ibu tetap turun untuk melihat masyarakat? Iya, saya termotivasi saja bahwa politik adalah pelayanan. Saya memaknainya ya, politik adalah melayani. Kebetulan saya dipercaya masyarakat Dapil 7 Papua Selatan khususnya Merauke Asmat Mapibo Pendigul sebagai anggota DPR Provinsi Papua dari fraksi Nasdem. Tentu dengan semangat restorasi yang partai miliki, tentu motivasi saya memang adalah apa yang saya lakukan adalah untuk melayani masyarakat saya begitu. Iya Bu, sungguh mulia. Jiwa pelayanannya kelihatan ya. Melayani masyarakat Bu ya. Tadi kalau tidak salah itu Ibu dari Jayapura datang langsung ke masyarakat ya Bu ya. Agendanya apa memang sudah terjadwal nih Bu? Sebetulnya kalau jadwal saya kan lebih ke sekolah restorasi. Kebetulan saya punya sebuah lembaga yaitu sekolah restorasi yang mendidik anak-anak Papua yang biasa kita tempatkan di Rumah Aspirasi Haji Sulaiman El Hamzah depan Pasar Mamanggu. Setiap bulan kita adakan kegiatan itu. Tapi sebelum berangkat saya sempat melihat postingan RML Papua di info kejadian Merauke bahwa ada saudara-saudara kita di Kampung Asmat di Gudang Arang membutuhkan uluran tangan kita untuk membantu mama-mama jualan daripada mereka memulung. Nah, kalimat daripada mereka mencari kerjaan yang apa ya, yang sangat berisiko lah ya, mengambil barang, kadang dikejar dan lain sebagainya. Bagi saya ini terobosan yang luar biasa yang memang harus kami bantu sebagai wakil rakyat. Jadi berangkat dari situlah saya turun dari pesawat, saya tapi ke SMA 3 dulu karena saya di situ juga ada janji memberikan bantuan semen untuk sedikit perbaikan gedung. Jadi saya ke SMA 3 dulu, ternyata hujan lebat, gerimis lagi. Saya tidak mengurangi semangat untuk tetap ke Gudang Arang karena memang saya koordinasi dengan Pak Domin sebagai salah satu tokoh masyarakat di situ ya. Komunikasi dan saya memang membantu masyarakat di situ, balok, kemudian papan dan seng untuk mereka membuat warung untuk mama-mama jualan. Iya Bu, berarti yang saya perhatikan memang Ibu rutin ya Bu ya mengikuti yang ada di media Bu ya, di mana berarti memang penting juga memang kita saat ini ada dalam di mana era milenial ya, perkembangan komunikasi dan sebagainya tuh semakin lancar dan memang Elsia perhatikan Ibu nih gencar sekali ke bagian selatan, wilayah selatan. Bu, kalau dari tadi Elsia dengar Ibu ada sempat membicarakan tentang
rumah restorasi, Bu. Iya. Tujuan dari rumah Sekolah restorasi, restorasi. sekolah ya, sekolah restorasi. Tujuan dari sekolah restorasi ini nih sebenarnya tujuannya apa, Bu? Kemudian anak-anak yang bersekolah di sekolah restorasi ini dari kalangan mana saja, Bu? Apakah ada batasan usia? Ya, jadi sekolah restorasi ini sudah kami gagas 7 bulan yang lalu. Setiap bulan karena kondisi COVID kita juga agak terkendala ya. 1 bulan, 2 bulan kemarin kita agak vakum. Mimpi kami atau saya sendiri untuk membuka sekolah restorasi adalah anak-anak Papua ini harus memiliki kecerdasan emosional yang lebih. Kecerdasan artinya bagaimana anak-anak Papua harus berani bersaing dengan yang lain. Kebetulan modul yang kami berikan adalah pelajaran-pelajaran yang memang dibutuhkan mereka di lapangan, misalkan terkait dengan kepemimpinan, kemudian sekolah politik, kemudian terkait dengan jurnalistik, kepemimpinan, kewirausahaan, teknik lobby dan negosiasi. Dan beberapa materi itu juga bukan saya sendiri yang mengajar, tetapi kita ambilkan jurnalistik dari teman-teman media, misalkan. Kemudian wirausaha juga kita ambilkan ke orang yang ahlinya, begitu. Jadi dari peserta itu Mbak Else, awalnya 98 yang daftar, 3 itu hanya pendatang, 95 itu adalah anak-anak asli Papua. Anak-anak asli Saya Papua memang ya, Bu ya. membuat saya semangat akhirnya. Iya. Anak-anaknya luar biasa. Dan mereka itu sebagian masih masa kuliah karena persyaratan yang kami berikan adalah minimal lulus SMA. Karena biar apa yang pelajaran kami berikan mereka juga menangkap kan, Dapat begitu. menyerapnya begitu, Bu ya. Mereka kita kasih seragam, mereka juga konsumsi semua kita tanggung, dan kadang kalau kita ada rezeki lebih transportasi juga kita ganti begitu. Oke, Jadi Bu ya. saya memang terbantu dengan adanya Rumah Aspirasi Haji Sulaiman Al-Hamzah, karena beliau Bapak Haji Sulaiman Al-Hamzah juga membantu saya untuk mengurus anak-anak ini. Jadi kami ada komitmen, ada kontrak belajar. Jadi kalau 3 bulan berturut-turut mereka menyalahi aturan kami, misalkan berangkat memakai sandal atau tidak memakai seragam kaos yang kami kasih, atau mereka telat lebih 30 menit dan lain sebagainya, mereka kita diskualifikasi. Jadi dari 9 peserta itu sekarang kita tinggal 57. 57. Benar-benar Berjalannya waktu ya. iya. Selektif juga, Bu ya. Ya, kita nggak mau asal Enggak. mereka datang, Pak. Tidak asal-asal ya, Bu Pernah ya. ada yang pakai celana pendek, kita nggak terima. Artinya bagaimana kita mengajari mereka untuk disiplin saja, begitu loh. Iya, Bu, dalam perjalanannya waktu sekolah restorasi ini berjalan, apakah yang Ibu amati dari anak-anak ini, apakah sudah memang ada kelihatan Sangat perkembangannya, luar biasa. Bu? Sangat luar biasa Saya ya. bisa mengatakan kesuksesan kami tidak 100%, Iya, Bu. tetapi bisa dikatakan 65% lah. Saya bisa mengatakan itu dengan indikator apa? Anak-anak kan kita ajari setiap sekolah itu interaktif, cara berbicara, kemudian cara menyampaikan ide, gagasan, public speakingnya seperti apa. Dan kita memang dimentori oleh orang-orang yang memang ahlinya untuk mereka bisa mengetahui apa yang harus mereka ketahui, begitu. Kayak gitu, Bu ya. Berarti untuk sekolah restorasi ini sendiri, apakah memang dalam bulanannya ada diberikan ujian atau lain sebagainya? Model pembelajarannya ini seperti gimana, Model Bu? pembelajarannya adalah kita pakai sistem seperti kuliah. Kuliah Jadi ya. kita ada tatap muka yang disampaikan oleh mentor atau pengajar. Kita pakai slide materi karena kita siapkan dengan LCD juga di Rumah Aspirasi. Nanti mereka kita ajak diskusi, timbal balik, tanya jawab. Nah, ini sebetulnya tinggal 2 sesi. 2 sesi itu adalah evaluasi materi dan camping restorasi. Camping restorasi itulah kami ingin mencari bibit-bibit unggul dari peserta sekolah restorasi yang sudah kita laksanakan 7 bulan itu, begitu. Jadi memang prosesnya sebenarnya menyenangkan juga, Bu ya. Ada selain Jadi evaluasi, guyon. iya, selain menguras otak Iya. untuk belajar, tetapi juga ada camping Saya restorasi ini, Bu bersyukur, ya. memang mayoritas dari Bovendigul, anak-anak Bovendigul ya, anak-anak 65% itu dari Bovendigul. anak-anak Bovendigul, Bu ya. Kalau untuk di kelas belajar ini sendiri, Bu, selain anak-anak Bovendigul, anak-anak mana lagi nih, Bu, yang dari Papua Selatan yang sudah terlibat? Mapi, Asmat juga ada, Bu ya. Ada semua. Kami Asmat, ada semua. Merauke.
Kemudian mereka kuliah di Merauke maksudnya. mahasiswa Bu ya, Memang mahasiswa. segmentasi kita banyak Iya, anak mahasiswa. lulusan SMA sampai Iya, usia lulusan kuliah itu Bu ya. Memang itu memang penting sekali Bu ya. Apalagi dengan kita yang ada di wilayah Anak-anak ini selatan. kan kadang minder berbicara. Anak-anak Iya, Bu, Papua ya. ini cerdas sebetulnya kalau saya lihat, tetapi kadang mereka minder untuk menyampaikan sesuatu. Nah, di sekolah restorasi lah itu kita gembleng. Kadang saya sendiri sifatnya guyonan. Saya tanya mereka, pancing-pancing mereka, ternyata cara pandang mereka juga luar biasa. Dari situlah saya semakin semangat bahwa ini jangan berhenti di sini, begitu loh. Dan Ibu sudah membuktikan langsung di lapangan, karena Karena memutuskan saya punya- stigma orang di luar sana ya Bu ya. Betul, Kadang anak karena Papua saya tidak mampu. Itu Mbak, saya punya mimpi. Kalau kita wakil rakyat tidak memberikan sesuatu ke masyarakat kita yang untuk meningkatkan kapasitas diri dan mandiri, itu rasanya saya merasa kurang gitu ya. Karena saya juga belajar dari nol, saya kuliah semua, saya S1 sampai S3 saya itu semua beasiswa. Jadi rasanya itu yang apa yang pernah saya rasakan, yang mungkin saya banyak kekurangan begitu ya. Tapi jangan sampai anak-anak kita juga tidak bisa mengejar mimpi mereka begitu. Itu aja. Benar Bu ya. Apalagi anak-anak Papua sendiri yang Ya. tadi Bu katakan bahwa sebagian sering minder, tapi yang Ibu sudah buktikan di lapangan lewat sekolah restorasi ini, ya puji Tuhan Bu ya. Berarti yang awal-awalnya minder, malu-malu, Ya, tidak berani berbicara berani. di depan umum, tapi yang sekarang Ibu sendiri sudah saksikan mereka sudah ada peningkatan yang begitu signifikan ya Meskipun Bu tidak ya. semua, Tidak tetapi semua. setidaknya kan dari yang ada itu kita sudah tahu pemetaannya. Oh, mereka ini sudah begini begitu. Bagian dari meningkatkan sumber daya manusia Ya. Papua sendiri Bu ya. Betul, itu mimpi saya. seperti Mimpi itu. terbesar Ibu ya. Iya. Apalagi selain sekolah restorasi nih Bu, Elsie juga memperhatikan Ibu di media sosial nih Bu. Ibu juga sering ada kunjungan ke kelas-kelas belajar Iya. untuk anak-anak yang minta maaf Bu, anak-anak yang putus sekolah maupun anak-anak pinggiran. Dan apa sih Bu yang memotivasi Ibu sehingga mau melibatkan diri langsung, padahal di situasi pandemik ini kan sebagian besar orang itu takut untuk berkerumun Bu, Iya. takut untuk menjumpai orang lain. Betul. Tetapi saya memperhatikan Ibu punya semangat ini, semangat mudanya masih ada Bu ya. Iya, kalau dibilang apa ya, kita nekat sebetulnya juga tidak, tapi memotivasi bagaimana kita apakah sebagai wakil rakyat, pandemi juga kita harus duduk diam, sedangkan kita masih digaji. Artinya memang sangat tidak optimal Mbak Elsa. Kalau dulu sebelum pandemi saya bisa sebulan 4 kali keliling ke masyarakat saya. Sekarang ada pandemi paling terbatas dan itu juga pertemuan sangat terbatas menggunakan prokes yang ketat kan begitu. Dan kenapa? Pertanyaan Mbak Elsa tadi, saya kok lebih banyak keliling untuk urusan-urusan membantu pendidikan gitu. Itu yang saya sampaikan. SDM Papua itu harus dibangun melalui pendidikan. Karena tidak semua kita bisa memegang sektor semua ya yang ada ya. Tetapi setidaknya hal kecil yang bisa saya lakukan adalah di sektor pendidikan. Misalkan saya membantu buku, mohon maaf, saya mungkin sudah ribuan buku-buku cerita yang sudah saya bagi ke beberapa lokasi. Saya juga punya binaan di Gudang Arang itu, Rumah Cerdas Nasdem, saya juga ada. Waktu itu kami bangun kerjasama dengan DPR RI, Bapak Haji Sulaiman Al-Hamzah, dan beberapa teman-teman yang lain di Nasdem. Kemudian tidak hanya itu, tetapi saya melihat juga anak-anak yang memang perlu kita sentuh. Untuk mendapatkan buku-buku itu saya biaya sendiri, membeli buku di Senen kan agak murah di Senen. Nanti saya bagikan ke masyarakat saya begitu. Iya Bu, Dan biaya itu sampai sendiri. mati, tidak hanya di sini. Tidak hanya di Merauke Bu. Iya. Biaya sendiri ini artinya dari kantong Iya. pribadinya Ibu Iya, ya, kan dari tidak ada anggaran untuk membeli buku. Benar-benar Bu ya. Begitu. Biasanya kan kita menunggu ada program dulu baru. Kami tidak ada Ibu program tidak ya, di nggak ada provinsi. program, nggak ada program yang. Tidak ada. Tapi Bu, dapil Ibu kan dari Papua Selatan Bu ya, Iya. dari Papua Selatan. Tetapi yang Elsa ikuti juga ini bukan hanya di wilayah selatan Bu, tapi memang di bagian utara juga ya. Berapa kali Elsa perhatikan di media sosialnya Ibu juga rutin kunjungan Ya, ke ini. ke adik-adik mahasiswa. Ke adik-adik terutama. mahasiswa. Saya juga kunjungan itu hanya sekedar memberi tali kasih mereka dan menyemangati mereka saja. Tadi mungkin terkait Mbak Elsa sering melihat Facebook saya gitu ya. Mungkin kenapa saya berani tampil gitu di Facebook. Saya pikir masukan dan kritikan dari masyarakat itu karena sekarang sudah era terbuka, telekomunikasi semua juga sudah terbuka Transparansi semua ya. ya. Jadi transparansi apa yang menjadi tugas kita jelaskan ke masyarakat.
saya memang tidak minder, saya tidak takut. Masyarakat misalkan komentar terkait dengan kinerja, saya juga tanggapi dengan baik. Karena saya memang aktif dan saya pegang sendiri akun-akun saya begitu. Jadi saya bisa melihat, oh ini ada pengaduan terkait masalah ini. Oh ini ada harapan masyarakat di sini. Selama saya masih bisa membantu ya kita bantu semampu kita begitu. Iya Bu. Pernah tidak sih Bu dalam perjalanannya Ibu melakukan pelayanan ini ada mungkin komentar-komentar miring atau mungkin ada netizen yang kurang senang, inbox lain sebagainya yang mengatakan Bu ini hanya bagian dari pencitraan atau seperti ada, begitu. itu Jelas ada Bu ya. Jelas, tapi bagi Gimana sih saya- Bu menanggapi yang seperti begini Bu? Saya respon Iya, di respon. Facebook, di apa saya respon. Kalau mereka juga komentarnya miring tetapi tidak beralasan, saya juga menjelaskan. Tapi bagi saya kritikan itu adalah sesuatu yang harus saya jadikan untuk membangun Motivasi. diri, motivasi Iya, Bu. diri gitu ya. Jadi tidak semua mulus, pasti orang tidak suka itu wajar. Iya Bu ya. Dikira kita bantu, ini pencitraan saja Iya. itu banyak. Apalagi upload di media Iya. kayak gitu kan Bu ya. Tapi bagi saya itu hal-hal wajar dan Iya, kita Bu. juga harus positive thinking saja Iya, ya Bu. bahwa itu adalah bagian dari kontrol sosial di Kontrol masyarakat. sosial masyarakat, benar Bu Begitu ya. kalau saya memaknainya. Berarti Bu, untuk sekolah restorasi ini Bu, ini baru di Merauke ya Bu? Apakah saya memang baru di Merauke. iya Merauke untuk awal ya? Apakah memang ada rencana dari Ibu Tapi untuk Merauke itu ini Mbak yang ikut anak-anak dari kabupaten yang lain yang kuliah di Merauke. Oh iya Bu ya dari MAPI, Mapi, Asmat. Bogor. Berarti memang Merauke ini jadi role model dulu Bu ya. Ya. Apakah nanti ke depan nih Bu? Pastinya kan kalau teman-teman yang mengikuti Ibu di media sosial nih yang ada di Asmat, MAPI, Bovendigul di luar dari Merauke ya, mereka juga pasti ingin Ibu kalau bisa dibuka dong di Bovendigul, Ibu kalau bisa Ya, dibuka pasti dong mereka kayak juga gitu ingin. ya Tapi Bu. kan saya juga melihat melihat sumber daya manusia yang membantu saya pastinya. Kalau misalkan kita jauh-jauh kan saya mencari pemateri kan juga agak susah karena kalau di sini kan kita banyak mungkin alumni Musamus yang memang punya konsentrasi di situ, rekan-rekan jurnalistik atau yang di wartawan kan juga banyak di sini begitu loh. Nah, kayak gitu Begitu ya Bu aja ya. sih Mbak. Pengen sih membuka Pengen sih, tapi Bu. ya sudahlah kita membuka di sini dulu gitu loh. Iya. Kalau selama perjalanannya Ibu nih pernah tidak Bu mengalami kendala, mungkin Ibu sakit atau lain sebagainya yang memang sudah punya janji nih Bu dengan orang-orang yang kan kebanyakan di info kejadian tuh kalau saya perhatikan ada juga sebagian masyarakat yang langsung komentar di Ibu kalau bisa kunjungan ke kita dong Ibu, kalau bahkan ada yang inbox Bu ya. Ya, ada yang inbox Iya. banyak saya nggak kenal juga. Ya, itu yang Termasuk saya bilang. LC juga ya Bu ya. Nah, itu yang saya bilang saya terbuka untuk umum. Jadi akun-akun saya itu aktif semua yang ada kan begitu. Instagram juga aktif. Semua saya aktifkan. Jadi kalau pas saya baca ya saya respon. Ya memang kalau kendala saya jujur Mbak Elsa, saya belum bisa menjangkau semua masyarakat saya begitu. Ya, Bu. Tapi selama saya masih bisa dan harapan masyarakat Ibu bantu kami ya, saya kadang bilang sudah masukkan permohonan di Rumah Aspirasi Haji Sulaiman Al Hamzah karena kan saya tidak setiap hari ada di Merauke, ya paling saya respon begitu. Kayak gitu Bu ya. Jadi memang untuk rumah aspirasi ini terbuka untuk Ya, untuk siapa semua saja. masyarakat, ya. Kebetulan kita memang lagi sementara live ya Bu ya di info kejadian Kota Merauke. Jadi memang untuk teman-teman di luar sana yang punya kerinduan untuk bertemu Ibu bisa langsung ke rumah aspirasi. Tepatnya ada di depan Pasar Wamanggu teman-teman ya. Itu sudah Ya, jelas di betul. dekat lampu merah. Di Ya. sana ada Ibu dan juga tim ya. Ya, Jadi tapi kan saya tidak setiap hari di sini. Tapi kadang saya 1 bulan pernah 4 kali juga ke dapil. 1 bulan loh. Jadi 4 hampir kali, setiap Bu. minggu saya mondar mandir. Ya karena waktu itu ada tugas komisi, terus kemudian ada tugas partai, ada sekolah restorasi. Jadi kan terjadwalkan semua. Saya dari Bovendigul mau balik tidak ada pesawat, jadi saya tetap harus mampir ke Merauke, saya kegiatan begitu. Jadi artinya Bu yang saya lihat berarti Ibu lebih banyak di luar rumah Bu ya untuk pelayanan ke masyarakat, kunjungan. Saya bersyukur Mbak Elsa, saya Iya. punya keluarga yang mengerti dan memahami tugas saya begitu. Terutama suami ya, sangat mensupport sekali ya. Karena ini adalah politik adalah sebuah pilihan. Yang tadi prinsip saya adalah melayani dan mengabdi. Ya memang ini yang harus kita tekankan begitu loh. Ya, artinya memang Ibu dukungan keluarga tuh sangat Ya, membantu ya sangat Bu ya, membantu, sangat betul. berperan
penting dalam perjalanannya Ibu ya. Berarti bersyukur ya Bu ya dapat Bapak yang benar-benar Karena menjadi. itu sudah komitmen saat kontrak mau nikah. Kok bisa ada komitmen nih Bu? Ada. Ceritanya gimana nih Bu? Karena Kok saya bisa kan komitmen? biasa sejak kuliah itu aktif di organisasi. Saya 2006 tuh presiden mahasiswa Oh, persis. pertama perempuan Luar di biasa. kampus saya. Di kampus mana nih Bu? UIN Wali Songo Semarang, Luar biasa Ibu. Jawa Tengah. Jadi saat saya menikah hanya ada 2 syarat. Syaratnya apa? Pertama adalah saya harus diizinkan oleh suami untuk menyekolahkan adik-adik saya sampai kuliah semua. Pertama. Yang kedua, saya tidak boleh dilarang aktif di organisasi maupun aktif di keinginan saya apa. Maksudnya keinginan dalam arti apakah politik atau apa. Jadi suami sudah tidak bisa gugat saya. Luar biasa Ibu. Ini kalau mau bilang saya baru temukan ya Bu ya Jadi dalam itu yang saya bangun suami. Dalam- Oke, ya sudah. Yang penting tahu rambu-rambu yang memang Iya. keluarga juga harus Benar, diprioritaskan Bu. dalam waktu-waktu tertentu. Kartini masa kini miliknya kita warga Papua saat ini Bu ya. Jadi memang saya sudah terbiasa hidup di jalanan Mbak Iya, Elsa Bu. saat kuliah. Aktivis Bu ya. Iya. Kalau boleh tahu pengalaman organisasi Ibu selain jadi presiden mahasiswa apa lagi sih Bu? Sebagai motivasi juga ya Iya. buat kita para perempuan muda Jadi, saat ini Bu. saya sedikit kita melihat masa lalu Iya. ya. Saya memang sejak SMP itu sudah selalu aktif di gerakan pramuka, SMA. Saya pernah terpilih mewakili kabupaten juga untuk mengikuti kemah pramuka sehari itu Persari. Mewakili kabupaten, hanya 2 kalau nggak salah waktu itu. Terus kemudian saya kuliah itu juga nekat Mbak Elsa, karena saya mau dinikahkan sama orang tua. Jadi di kampung saya itu Semperjodohan kalau Bu ya. sudah lulus kuliah, sudah lulus SMA. nggak nikah itu bisa dikatakan perawan tua. Betul. Jadi saya waktu itu sudah terima ijazah SMA, sudah ada orang melamar saya, tapi saya lari. Saya tidak mau menemui, ibaratnya kan begitu. Terus akhirnya orang tua bilang kalau mau kuliah dengan biaya apa? Karena kan petani, orang tua saya petani. Saya bilang pokoknya saya harus kuliah, saya bilang gitu. Akhirnya saya ikut seleksi siswa berprestasi. Memang mohon maaf, saya sejak SMA itu tidak pernah dibiayai sekolah keluarga karena saya selalu ranking 1, 2 dan saya dapat beasiswa. Puji Tuhan Bu ya, Ya, alhamdulillah. setelah itu ini cerita Iya, sedikit. iya. Jadi setelah itu saya nekat saya berangkat kuliah mendaftar lewat jalur waktu itu seleksi siswa berprestasi itu. Akhirnya saya keterima di Fakultas Hukum Islam. Itu bukan hal yang mudah waktu itu. Bagaimana saya bisa bertahan makan dari apa kan begitu. Benar Bu. Tapi puji Tuhan waktu itu kakak saya dia membantu sampai semester 1. Saya kemudian pokoknya saya nggak pingin aktif organisasi, saya hanya kuliah biar IPK saya tinggi saya dapat beasiswa. Ternyata tidak. Saya karena nalar liar saya ini sudah sering seneng kumpul organisasi gitu ya. Saya jadi aktif di PMII. Saya aktif di PMII. Terus kemudian saya memang betul-betul menggunakan waktu yang ada, aktif, kemudian sering membantu dosen, minimal mencari buku di perpus, nanti saya dikasih uang 50.000 untuk makan tuh biasa Mbak Elsa. Karena Mandiri saya Bu ya, mandiri karena sekali saya Bu. tidak dikirim dari orang Iya, tua Bu. seperti teman-teman yang lain. Akhirnya saya dengan beasiswa saya mulai semester 2 sampai saya lulus 10 semester kan 5 tahun saya. Sebetulnya nggak sampai 10. Saya semester 8 tuh sudah selesai skripsi, tapi saya terpilih menjadi presiden BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan itu pertama perempuan dalam sejarah sampai sekarang. Saya mewakili dari unsur PMII waktu itu. Luar biasa Bu, di usianya Ibu Ya, yang masih muda. Jadi memang saya mateng di organisasi. Di sudah organisasi. biasa. Apalagi kan di kampus-kampus besar seperti begitu, Ya, persaingannya kampus begitu. muslim juga Iya Bu. ibaratnya kan Ah, terlalu persaingannya ketat juga Tapi dengan ya teman-teman nggak tahu itu, pria. karena saya waktu itu juga sudah lulus kuliah hanya fokus ngurus organisasi. Sudah saya selesai di situ, saya masih punya mimpi. Saya ingin sekolah lagi S2, tidak ada dana. Saya ngajukan beasiswa, di apply, saya dapat beasiswa lagi S2. S2-nya Ibu nih ambil jurusan Hukum. apa Bu? Saya Tetap S1, S2, S3 saya hukum semua. tetap fokus di hukum Tapi tidak Bu di ya. hukum ya, hukum. Jadi sekarang sebenarnya saya belum lulus, saya masih mengerjakan disertasi. Begitu. Semoga lancar Bu ya Juga semua ditinggal prosesnya. kampanye, ditinggal jadi anggota dewan mondar-mandir. Iya Bu. Tapi Bu,
gimana sih Ibu nih membagi waktu antara di rumah dengan keluarga, kemudian Ibu lagi kalau mau dibilang masih jadi mahasiswi aktif Bu ya, masih jadi mahasiswi di salah satu perguruan tinggi, kemudian dengan tugas pelayanan ke masyarakat, di lain itu juga ada tugas-tugas lainnya. Ibu bagaimana sih orang ibu kita nih bisa membagi waktu nih Bu? Kita sebetulnya tidak terlalu repot juga ya, yang penting adalah keluarga saling memahami itu ya, komunikasi jalan di rumah begitu. Ya kadang kalau hari libur kita mencoba untuk hadir di tengah-tengah anak-anak, bagaimana. Kebetulan saya sudah 2 anak dan saat ini mohon doanya juga lagi hamil 6 bulan ini. Tapi masih Dalam saya lindungan, kejar, saya dalam ajak lindungan jalan selalu Bu. sebelum saya cuti. Iya Bu. Biar kuat juga. Jadi bagaimana sebisa mungkin memang berbagi waktu saja. Kalau soal kuliah, karena tinggal disertasi saja kan saya tidak terlalu pusing kan, hanya paling bimbingan, perbaikan begitu saja. Ya Bu ya. Gitu, Mbak Elsa. Oke, untuk teman-teman Info Kejadian yang saat ini lagi menonton, boleh memberikan pertanyaan ya, boleh Bu ya, boleh memberikan pertanyaan. Kan saya sudah bilang, saya di media aktif, jadi kritik saran saya dengarkan. Luar biasa Bu. Jadi sekarang berapa bulan nih Bu ya? 6 bulan. 6 bulan ya. Jalan. Memang adik yang dalam kandungan Ibu nih kuat benar Bu nantinya ya. Ya, amin. Apalah amin dalam situasi begini Ibu tetap kunjungan tidak kenal lelah. Prokes. Yaitu Tetap kalau prokes, bagi Bu ya. saya, kita harus melayani dalam kondisi Apapun Bu ya. Meskipun tetap dengan keterbatasan kita, kondisi seperti ini begitu. Iya Bu. Karena kita turun juga memastikan masyarakat kita harus jaga protokol kesehatan. Mungkin kemarin teman-teman RMOL atau Info Kejadian juga bisa mengikuti pas waktu turun. Staf-staf kami juga harus membawa masker. Saya Harus bawa biasakan masker. kemana-mana kita harus bawa masker untuk Menggunakan dibagi ke masker. masyarakat. Benar Bu ya. Apalagi Bu, kalau tidak salah ya, Elsa sempat mengikuti juga di tahun 2020 awal-awal masa pandemik ini Bu ya. Di situ Ibu pernah mengambil bagian juga ya Bu ya. Saat itu masyarakat lagi dalam persoalan tidak bisa kembali ke Merauke, lalu ada yang sempat jenazah Bu ya yang mau dikirim dari betul. Jayapura ke Merauke. Ibu boleh dong ceritakan sedikit. Ya, saya juga kepo tentang cerita itu Bu. Saya sebenarnya itu juga nekat Mbak Elsa. Nekat ya? Nekat artinya masa COVID begitu, ada masyarakat Merauke yang sakit. Kebetulan waktu itu Bang Dev ya yang lapor ke saya, Ibu bantu saya karena ini bukan COVID tapi dia kanker. Keluarganya harus minta dipulangkan. Terus saya tanya, dia COVID betul tidak? Kalau COVID saya tidak berani pulangkan, tidak berani membantu untuk bagaimana cara memulangkan. Terus Bang Dev meyakinkan saya, tidak Ibu ini murni kanker. Jadi dia foto di samping mayat, artinya ketika foto samping mayat, oh berarti aman. Aman ya, Itu karena COVID kan Bang begitu. Dev sendiri tidak Ya. terjangkit. Jadi lucu itu pun sudah malam sekali beliau Ya, Bu, ya. kontak itu. Akhirnya pagi saya kontak dengan karantina kesehatan. Malam Iya. itu juga. Malam itu juga Bu ya. Saya kontak karantina kesehatan untuk memastikan bahwa ada masyarakat dapil saya yang meninggal di Jayapura, tetapi keluarganya memaksa harus dipulangkan. Kirimkan ke Merauke. Ya, Bu. Karena mereka merasa tidak COVID, kenapa harus ditahan di sini, jadi harus pulang. Dan waktu itu memang saya bilang ke karantina, tolong saya yang menjadi jaminan. Jadi waktu itu saya jadi jaminan. Sampai karantina, betul berani jadi jaminan? Betul. Jadi Jaminan diri Ibu sendiri nih saat itu Bu ya. sendiri untuk bisa memulangkan masyarakat saya yang kanker. Ya. Kalau tidak salah waktu itu awal-awal tidak Iya. ada pesawat itu ya. Iya. Kalau tidak salah. 2020 Bu ya. Ya, jadi kalau nggak salah akhirnya dipulangkan dengan pesawat charter dibantu Pemda. Terus saya jadi jaminan, akhirnya karantina oke, karena saya sudah kontak mereka langsung ke rumah sakit di Dok 2 melakukan ini Pemeriksaan, rapping dan iya. pemeriksaan semua bahwa itu memang aman untuk dibawa pulang. Tapi saya agak sedikit nekat itu. Iya Bu, Karena apalagi menjaminkan diri saya. Kalau tidak kan saya juga bisa dituntut Benar, karena Bu. membahayakan orang lain, memulangkan orang. Kalau kondisi COVID kan bahaya. tapi memang di sini kita melihat jiwa kepemimpinan Ibu tuh benar-benar keluar, nampak begitu. Di saat di situasi seperti begitu kan kadang pasti kita akan berpikir nih, kalau saya jaminkan diri saya nanti kalau kenapa-kenapa Ya, berarti saya bisa dituntut iya, itu saya kalau bisa tidak dituntut, sesuai. benar, Bu. Misalkan COVID kok anggota dewan bisa memulangkan kan saya yang kena. Iya, pasti akan jadi sorotan Ya, publik tapi juga. Karena saya melihat waktu itu keluarga juga nangis-nangis Iya, meminta Bu, ya. dibantu dipulangkan ya sudah. Tetapi sebelumnya itu saya juga melakukan gerakan sosial rapid massal. Rapid massal Bu ya. Rapid waktu itu masih pakai rapid ya untuk mengetahui positif atau tidak masyarakat Merauke, Mapi dan Asmat yang terdampar di
Jayapura. Kurang lebih waktu itu yang hadir 80-an. Saya memang mendapatkan gratis karena saya kan kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Kebetulan saya di DPR Provinsi ini membidangi kesehatan dan pendidikan, Mbak Elsa. Jadi memang fokusnya Ibu ke dua itu ya, Bu ya, jadi, kesehatan pendidikan. Sudah, saya lakukan rapid massal dan saya tempatkan di rumah saya waktu itu. Gratis semua, bahkan pulang beberapa anak-anak yang daftar polisi tidak keterima waktu itu ada sekitar 15-an. Sudah, kalian pulang, ya kita bantu transport. Anak-anak dari Merauke nih Bu ya? Dari Merauke, Asmat ada. Asmat. Apalagi waktu itu kan awal-awal COVID ini banyak ketakutan juga di tengah masyarakat dengan penyakit yang baru itu Bu. Dan Ibu memberanikan diri juga nih Bu ya untuk rapid massal ini di rumahnya Ibu sendiri. Saya di Kota Raja. Apakah ada penolakan dari orang rumah Bu? Masalahnya nih kan banyak yang datang nih Bu. Tidak ya? Kita tetap dengan protokol kesehatan. Waktu itu panitia maksudnya yang kumpulkan kita kasih tahu waktu juga jangan bersamaan karena waktu itu kan mereka memang harus pulang ke Merauke begitu. Benar Bu ya, banyak sekali kan waktu itu yang memang tertahan dan Ibu juga terlibat ya Bu ya untuk membantu. 80-an Bu ya. Iya. Setelah itu mereka dipulangkan Bu. Sebagian ada yang dipulangkan, pakai Sriwijaya kah waktu itu atau apa itu. Tapi ada juga yang masih tertahan dalam beberapa waktu. Mereka juga akhirnya meminta tolong saya kembali untuk mencarikan rapid kembali. Mengulang lagi nih, karena itu syarat Bu ya. Hanya ada sekitar 10 kalau tidak salah. Syarat untuk bisa pulang ke Merauke. 10-an lah, begitu. Dan sampai saat ini komunikasi dengan teman-teman yang waktu itu masih ya tetap terjalin Bu ya. Ibu ini saya yang dulu ikut rapid di Ibu ya, itu saya bilang karena saya aktif di Facebook, ya sudah komunikasi jalan. Komunikasi tetap jalan. Tidak heran Bu ya, program yang Ibu lakukan saat ini bersama-sama dengan Rumah Restorasi ini memang program yang apa Bu ya, yang saya lihat jarang ada begitu Bu. Jarang sekali ada program yang seperti begini. Dan memang ini adalah program yang dibutuhkan anak-anak muda Papua seperti begitu Bu ya. Andai kan semua melakukan itu, saya yakin akan menjadi luar biasa anak-anak Papua ini. Mereka hanya butuh kita dampingi saja sebetulnya. Iya, pendampingan dari wakil rakyat. Fasilitasi lah. Fasilitasi betul ya. Gitu. Ada tidak sih Bu dari ungkapan-ungkapan mungkin Ibu saat lagi berkumpul dengan teman-teman yang di sekolah restorasi ini, ada tidak sih Bu yang punya memberikan ungkapan terima kasih, motivasi kepada Ibu? Mungkin sekali. Ini juga Ibu bisa sampaikan secara umumnya seperti apa? Kadang mereka juga inbox, Ibu saya sekarang sudah bisa bicara di depan, ada rapat RW saya sudah ikut, saya usulkan kegiatan ini, apakah Ibu bisa bantu bibit? Ya kita bantu, sudah ada bibit, kalian bisa bantu ke masyarakat. Nanti ada yang inbox lagi, Ibu kita bikin jualan, usaha. Tapi memang Mbak Elsa, saya tidak memberikan pendidikan, memberi modal yang sifatnya pribadi. Saya tidak mau. Program saya itu semua harus kelompok. Biar memang manfaat yang didapat juga tidak hanya untuk satu orang. Iya. Banyak. Jadi tadi kan kita baru selesai juga. Tadi kan saya bukan pamitan ya, menjelaskan saja karena saya juga sudah hamil 6 bulan. Iya, Bu. Kondisi juga masih Covid, jadi sekolah restorasi yang rencana memang kita laksanakan di tahun ini paling saya tunda dulu sampai kondisi Covid aman dan saya sudah lahir. Selesai ya, Bu ya. Intinya tadi Ibu ada ke rumah sendiri ya. Ada. Kalau Ibu melihat komentar-komentar di Facebook ataupun berita-berita terbaru dari Airmall sendiri, kemarin kan Elsa sempat lihat Ibu juga ada kunjungan ke SMK 3 ya. SMA 3 ya. Itu dalam rangka apa nih Bu? Sebetulnya dalam rangka membantu pelayanan Bu ya. Politik jadi, untuk melayani. Iya Mbak Elsa, di Rumah Aspirasi Haji Sulaiman El Hamzah itu puluhan proposal yang masuk. Memang beliau kan punya program alat pertanian ke petani, Pak Sulaiman. Karena saya dulu kan staf beliau, cuma karena saya rajin turun ikut dampingi beliau, akhirnya kan saya maju menjadi anggota dewan dari sini. Jadi proposal itu kita bedakan. Yang paling banyak itu adalah tempat ibadah, memang tempat-tempat ibadah, sekolah ya. Kita lihat proposal itu memang misalkan dilampiri gambar sangat membutuhkan uluran tangan kita, ya kita bantu dengan semampu kita. Yang jelas sekarang masih antri puluhan proposal di Rumah Aspirasi.
Dan tentunya proposal itu Ya, dengan tapi kita pelajari tetap akan lah pelajari. sejauh mana memang urgent untuk kita Iya. bantu dan prioritaskan begitu. Dan melihat isi kantong kita tuh. Gitu. Tapi tetap pelayanan ini tetap Ibu akan lakukan Semampu terus kita lah. mampu Karena kita. saya pun tidak ingin image yang turun ke masyarakat kami, terutama karena mau pemilu baru turun begitu. Iya Bu. Kan banyak kan Bu ya Ya, stigma pandangan kita- masyarakat itu. Saya mau nyicil saja Mbak Elsa, mau Iya. nyicil. Kalau masyarakat ingat saya, alhamdulillah. Kalaupun tidak ya, innalillah resiko saya kan begitu toh. Tapi tetap Ibu akan dengan Ibu yang seperti ini Ya, saya entah seperti iya. ini tidak bisa. Dari dan dulunya saya memang yang seperti itu lain, Bu iya. ya. Tidak Dari bisa dulunya memang yang seperti lain. itu. Saya sebelum jadi anggota dewan, saat menjadi stafnya Pak Sulaiman Hamzah, saya sudah banyak membantu di bidang hukum, advokasi yang kasus-kasus, kemudian juga kita membantu berobat masyarakat yang Iya. memang bukan uang saya, uang Pak Sulaiman waktu Iya. itu, tapi setidaknya dari gerakan sosial itulah saya kenal masyarakat, Iya. masyarakat kenal saya. Nyatanya saya terpilih juga dengan sukarela. Masyarakat pilih saya dengan sukarela, sehingga masyarakat memilih saya tanpa saya memberikan sesuatu ke mereka saat pemilu. Itulah yang membuat saya harus hadir di mereka setiap saat begitu. Itu saja. Itu yang Mungkin akhirnya bisa menjadi kita- alarm. iya, Ya, Ibu alarm mengingat, saya. iya. Masa saya sudah dikasih cuma-cuma suara kok saya tidak ingat mereka, rasanya itu ada beban moral saja di situ. Tapi syukurnya puji Tuhan selama berjalan ini alarm itu selalu mengingatkan Ya, Ibu dengan ya meskipun juga dengan kemampuan kita Iya. ya, sebatas kemampuan kita. apalagi saat-saat Covid seperti begini, ruang gerak kita juga terbatas. Ya, terbatas begitu. Ya paling kalau saya tidak bisa turun, staf-staf kami yang kita suruh menyerahkan bantuan. Menawarkan bantuan Bu ya. Kalau selain di Merauke, di mana lagi nih Bu yang Ibu rutin Boven, untuk saya kunjungan? memang Boven juga lumayan. Boven ya pelayanan Bu di ya. sana, saya. Kalau di Merauke kan tadi ada sekolah restorasi nih Iya. Bu ya. Kalau di Boven ini ada Belum. program apa Bu selain sekolah restorasi? Kalau program yang kami punya itu adalah memang program untuk pekarangan pangan lestari, ibu-ibu rumah tangga kita bantu modal untuk tanam-tanam sayur begitu. Tetapi juga kadang untuk orang sakit yang memang perlu dirujuk ke Jayapura, saya biasa mengantar di RSUD sampai saya pastikan dapat kamar. Ya memang Tuhan mudahkan saya untuk mengabdi ke masyarakat ya melalui komisi yang saya pilih, karena kebanyakan masyarakat tuh kan di bidang kesehatan bermasalah. Iya. Saya tidak hanya 1-2 kali Mbak Elsa menangani orang-orang dari Merauke, Mapi, Boven, kalau Asmat belum memang sampai sekarang, yang terlantar di rumah sakit karena tidak segera penanganan. Pernah dari masyarakat Semangga 2. Iya. Mereka mau operasi tapi sampai beberapa minggu tidak ditangani. Ya saya turun tangan langsung, alhamdulillah langsung operasi. Ya memang itulah wakil rakyat itu, Iya, Bu. meskipun seperti saya tidak punya uang banyak, tetapi setidaknya komitmen dan lidah kita itu Iya. masih dipercaya mitra kita. Masih bisa menyuarakan kepentingan rakyat nih Bu ya. Mulut kita itu Iya. bersuara, mitra masih mendengar di Iya. bidang kesehatan. Misalkan saya telepon Ibu Wadir gitu kan, wakil direktur rumah sakit, Ibu itu ada masyarakat saya, kenapa tidak dilayani beberapa minggu? Ibu atas nama siapa, gini-gini sudah. Nanti dari anaknya kontak Ibu, alhamdulillah kami sudah dilayani. Tuh. Ya memang yang seperti begini Bu yang ditunggu-tunggu Iya. masyarakat Saya sehingga tidak bisa memberikan banyak uang, Benar. tapi saya siap melayani masyarakat. kehadirannya Ibu saja tuh sudah jadi sesuatu yang diharapkan Iya. ya Bu ya. Karena kan yang tadi Ibu bilang jangan sampai stigma masyarakat nih sudah mau dekat pemilu saja baru hadir dan Saya sebagainya. tidak mau itu. Tidak mau Karena itu terjadi. kalau itu yang saya lakukan, saya belum bisa membayar suara-suara masyarakat yang dikasih ke saya. Karena saya merasa suara yang diberikan itu betul-betul murni dan tulus. Bisa dicek di lapangan lah kalau misalkan ada sesuatu yang saya berikan untuk milih saya begitu. Benar Bu ya. Itu Gitu. juga jadi penyemangat buat teman-teman yang ada di sekolah restorasi dan kita semua para perempuan masa kini Bu ya. Dengan sosok Ibu yang memang saya lihat apalagi saat ini Ibu dalam keadaan sedang mengandung di situasi Covid, Ibu tetap turun lapangan Ya, untuk ya melihat bismillah masyarakat, sajalah. puji Tuhan Bu Karena ya. kalau lama tidak turun dapil tuh rasanya kaki gatal. Rindu ya Bu ya. Jadi lebih semangat kalau di dapil, Mbak. Apalagi Ibu nih sudah rutin ke Merauke, Bovendigul. Ya. Berarti Ibu sudah Asmat menikmati memang saya asmat. jujur, asmat saya agak bukan agak ya, memang lebih jarang ya, bukan Jarang ya. masalah apa-apa karena transportasinya juga kan. Iya. Saya kalau turun pesawat tuh langsung naik speed lagi. Saya itu kadang takut kalau musim
arus dan ya, lain kencang seperti sekali itu Bu juga ya. Tapi Ibu terjadi. sudah pernah ke Asmat Bu? Wah, bolak-balik lah. Bolak-balik. Kesan apa sih Bu yang Ibu dapatkan di Asmat Asmat sendiri? juga luar biasa, penduduknya juga sangat welcome dengan kami ketika kami turun. Waktu itu memang saya turun pas waktu membantu pasar yang kebakaran ya, kita Iya, bantu ya, Bu, ya. di situ. Jadi masyarakat juga sangat terbuka. Ini cepat tanggap sekali Bu. Apakah memang saat pasar kebakaran itu Ibu melihat lagi dari berita-berita atau Tidak, gimana Bu? kebetulan waktu itu ada, Ada kunjungan, Bu? rapat partai, Rapat partai, ada ya. rakorda ya, ada Iya. rakorda partai. Pas delalah di sana ada kebakaran. Jadi saya dengan beberapa anggota kami memang membantu saja di pasar itu. Jadi langsung cepat tanggap itu Bu. Ya. Di mana saja berada masyarakat Tapi saja saya membutuhkan. sudah sampai distrik Paswe di Kampung Kotiak sana, Mbak. Saya punya hutang dengan sana untuk mengirim buku-buku. Karena saya sudah hamil begini kan tidak mungkin saya kembali lagi ke sana. Tetapi tetap akan ke sana Ya, jika saya waktunya. tetap- karena saya sudah janji ke guru-guru, Iya. saya akan datang kembali membawa buku-buku yang dibutuhkan, begitu. Sedangkan Elsie saja belum pernah Bu pergi ke Asmat, Boven, Iya. kalah nih dari. Saya kebetulan meskipun apa ya, saya tuh suka jalan orangnya. Saya paling suka jalan. Jiwa Berpetualang. petualang juga Bu. Saya suka. Berarti makanan-makanan khas daerahnya nih Ibu sudah rasakan Bu ya. Makanya saya kalau di dapil tidak bisa diet. Semakin gemuk sehat Bu ya, sehat, semakin sehat. Ya, semoga sehat. Memang sejak kecil sudah begini, mau Iya. diapain kita sehat saja. Amin Bu ya. Kalau di Asmat kemudian Mapi sama Bovendigul Bu. Ini kan saat-saat seperti ini Bu, apalagi kita menuju ponnya Bu ya. Saya agak sedikit lari ke pon, menuju pon seperti begini ini kan diharuskan untuk masyarakat ini vaksin Bu. Vaksin, betul. Lagi disemarakan untuk wajib vaksin. Nah, sebagian besar masyarakat kita Bu ya, masyarakat awam ini kan tidak percaya dengan COVID. Iya. Takut untuk vaksin. Lah, ini kan di bidangnya Ibu nih Bu ya, Iya, di kesehatan, bidang saya. pendidikan. Betul. Apakah Ibu juga pernah mengalami kendala dengan meyakinkan masyarakat? sangat. Kita menjelaskan saja mereka, Ibu, COVID itu tipu-tipu, hanya cari-cari uang. Tapi ya kita butuh pendekatan saja, Iya. menjelaskan ke mereka dengan fakta-fakta yang ada. Kemudian soal sosialisasi vaksin ini memang tidak bisa kita lakukan sendiri, tapi harus ada peran serta masyarakat ya, Iya. tokoh agama, kemudian tokoh perempuan, tokoh pendidikan juga, bagaimana menjelaskan urgensi vaksin untuk memutus mata rantai COVID ini, begitu. Tapi sejauh ini dari masyarakat yang Ibu dampingi, apa yang Ibu sosialisasikan tentang pentingnya menjaga kesehatan, prokes dan ini mereka juga menerapkan Bu ya. Apa Ibu pernah mengalami kendala misalnya Ibu kunjungan ke Tidak sih, ya Gudang paling Arang, mereka tidak ya, Bu, ya? protes kecil, nanti kita dekati, kita jelaskan baik-baik gitu aja. berarti apa yang Ibu gunakan ini memang memakai hati, Ya, dari hati. persuasif saja, Iya, kita iya. persuasif ke masyarakat begitu. Bagus lah Bu ya. Kalau untuk PON sendiri nih Bu, apakah dari teman-teman sekolah restorasi ini ada dilibatkan Bu? Sampai saat ini anak-anak belum dilibatkan, Belum ya, tetapi untuk binaan kami yang programnya Pak Soleman Hamzah, Pekarangan Pangan Pekarangan Lestari, Pangan, iya, Bu. ibu-ibu rumah tangga menanam sayuran, itu kami sudah ada pembicaraan dengan marketing hotel. Mungkin Iya. nanti salah satu penyuplai sayuran adalah dari kelompok kami, karena itu juga sayuran organik juga ada, karena mereka kan didampingi dari dinas juga, tidak asal menanam begitu. Tidak asal menanam ya. Ya, saya sendiri sebagai penanggung jawab program di Rumah Aspirasi sudah melakukan komunikasi dengan pihak hotel untuk bagaimana jika memang memenuhi kriteria, sayuran kami bisa menyuplai untuk kebutuhan PON nanti begitu. Berarti memang selain mereka menanam apa nih, Ibu sudah memikirkan memang langkah-langkah selanjutnya nih harus Ya, promosinya kita seperti bantu. apa, pemasarannya seperti Minimal apa. untuk mencukupi kebutuhan mereka di keluarga saja. Karena satu kelompok itu 30 orang. Satu kelompok nih 30 orang Bu. Dan kemudian ini untuk di Merauke, wilayah Merauke ya Bu ya. Tidak, sama Bovendigul. Bovendigul Bu ya. Iya. Kalau di Merauke sendiri sudah ada berapa kelompok Bu nih? Kita di Merauke ada kurang lebih 25 kelompok, Mbak Elsa. 25 Itu kelompok, anggaran ya. APBN 2020 dan 2021. Di mana saja nih Bu letak? Di lokasi, Di lokasi, ya. kemudian di lokasi itu hampir semua kampung kita ada program itu. Kemudian di Kelurahan Samke, di Biangko, masyarakat asli Papua juga binaan kita beberapa. Di Muting Polder, Muting Polder di juga RT ada ya. di situ itu juga bagus kelolanya. Berarti yang Elsie lihat ini menyeluruh Bu ya, tidak hanya difokuskan untuk satu kelompok saja, tetapi dari yang
masyarakat Ya, OAP, lalu OAP, teman-teman betul. kita yang ada di Di lokasi-lokasi, teman-teman yang trans, itu juga Ibu Betul. ada pendampingan sama mereka Bu ya. Ya, betul. Dan ini yang bekerja memang ini mama-mama Bu ya. Ya, karena itu Mama-mama. program untuk ibu rumah tangga. Berarti untuk bapak-bapak sabar Nggak dulu ada. ya. Tapi kan bapak-bapak terbantu, istrinya tidak usah beli sayur untuk mencukupi Iya kebutuhan. benar Bu ya. Berarti bapak-bapak sabar dulu ya. Begitu. Di lokasi Bu. Mereka menanam dan sebagainya, Ya, pendampingan sayur-sayuran, sayur. betul. Selain untuk konsumsi pribadi di juga rumah, bisa untuk nanti dijual hasilnya ya. bisa dibagi kelompok begitu. Dibagi untuk kelompok semua Bu ya. Luar biasa Bu ya, program-program yang Begitu. memang tepat sasaran Bu. Ini yang memang dibutuhkan masyarakat, Ya. seperti gitu Bu Memang ya. ya itu, ibaratnya masyarakat ini kadang kan juga tidak tahu dengan program kami kalau tidak mengenal lebih dekat kami ya. Benar, iya, Makanya Bu. saya selalu bilang silakan datang ke rumah aspirasi atau kita inbox. Saya kan sering merespon di Facebook begitu. Nanti Iya, kalau Bu. inbox kita juga ada diskusi lanjutan begitu. Karena saya respon semua Mbak Elsa. Bu welcome dan friendly tentunya Iya, Ibu begitu. ini. Kecuali yang aneh-aneh ya. Kadang Benar. juga aneh-aneh. Akun-akun palsu. Ya tidak akun palsu, misalkan hanya sekedar untuk beli apa harus minta kayak gitu kan. Saya tidak mau masyarakat kita itu masyarakat yang konsumtif biasa begitu Benar, ya. benar, Bu, Tapi ya. bagaimana mereka juga harus mandiri begitu loh. Belajar berbuat untuk menghasilkan ya Bu ya. Betul. Karena memang benar Bu, kita di Indonesia ini pada umumnya sebagian besar konsumtif. Betul. Tapi apa yang Ibu lakukan memang merupakan langkah awal. Itu butuh kerjasama. Butuh dari kerjasama semua Bu pihak. ya. Tapi sejauh ini yang Ibu rasakan untuk tanggapan dari pemerintah daerah, kemudian tokoh-tokoh agama, tokoh adat maupun masyarakat di sekitar lingkungan itu, apakah mereka mendukung penuh Bu program-program Ya, yang Ibu mendukung jalankan? lah. Artinya itu kan Iya. kalau kita saling melengkapi antara semua pihak kan nantinya bisa memperkuat kita bagaimana membangun masyarakat ini gitu loh. Iya Ya Bu semua ya. kerjasama dengan baik kalau saya lihat lah. Berarti memang setelah situasi membaik, kelas Ya. restorasi ini Ya, akan kita dibuka berdoalah lagi. semoga Amin COVID Bu ini ya. segera berlalu. Amin Bu Dan ya. kita lebih action kita lebih untuk masyarakat. Benar, Bu, kita, ya. gitu. Iya teman-teman, mungkin ini kita tidak rasa Bu ya, sudah mau sejam. Oh, ya? Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya? Nggak ada ya. Oh, gitu dah. Mereka lagi menyimak benar-benar, tidak perlu tanya di komentar, mereka langsung akan inbox Komentar pastinya. saja, inbox saja. Inbox langsung ke Ibu Saya ya. biasa merespon ini. Ibu, sedikit dari Ibu mungkin untuk motivasi untuk perempuan nih Bu ya. Karena dibandingkan perempuan sama laki-laki ini kan kadang untuk mau terlibat dalam organisasi ataupun turun ke dunia politik, untuk perempuan ini kepercayaan dirinya tuh kan kadang turun nih Bu. Apalagi kalau sudah berdiri bersebelahan dengan teman-teman kita yang laki-laki akan down sendiri nih Bu. Ibu mungkin bisa kasih tips-tips untuk kita bisa berani gitu ya. Ya hanya persoalan yakin saja dan percaya diri ya bahwa perempuan itu juga bisa bersaing dengan laki-laki. Sekarang kan sudah bukan zaman dahulu kala ya, tapi sekarang sudah artinya keterbukaan semua sektor yang perempuan juga bisa beraktualisasi diri kan sudah terbuka. Artinya ya kita sebagai perempuan tidak usah minder, kita yakin saja dengan sebuah pilihan yang kita pilih. Misalkan kita ingin menjadi seorang politisi, ya mari kita lebih banyak belajar berinteraksi dengan orang-orang di partai misalkan. Kalau kita ingin menjadi seorang pengajar, pendidik, ya sudah mari bagaimana kita tingkatkan kapasitas diri perempuan melalui jalur pendidikan kan begitu. Karena sejatinya hidup itu kan pilihan Mbak Elsa. Benar. Pilihan ya kita memilih apa yang setidaknya menjadi pilihan yang harus kita tekuni begitu. Kayak saya tidak pernah bermimpi menjadi politisi. Mimpi saya adalah menjadi dosen. Karena saya semester 6 itu saya sudah menjadi asisten dosen di Asdos. Ya. Saya sudah jadi asdos, jadi saya tidak pernah terbayangkan saya menjadi seorang politisi, tidak pernah. Karena dunia saya adalah dunia pendidikan sejak dulu. Saya mengajar anak-anak SMA di sela-sela kuliah, kemudian saya menjadi asdos, asisten dosen, kemudian saya menjadi dosen. Tapi ya Tuhan memberikan jalan saya untuk mengabdi ke masyarakat melalui jalur politik, ya harus saya nikmati begitu saja. Dan apa yang sekarang Ibu jalankan juga tidak lari dari pendidikan dan kesehatan itu pendidikan ya. dan kesehatan. Pendidikan itu tidak lari-lari juga. Saya sampai bilang, saya tidak butuh sesuatu yang lebih, tetapi saya hanya butuh bagaimana saya menjadi diri saya sendiri, berkomitmen melalui jalur politik saya memberikan sesuatu ke masyarakat saya melalui
peningkatan sumber daya manusia diantaranya itu. Makanya saya wajar kalau saya sangat senang kalau ada orang usul dibantu buku untuk taman belajar begitu ya. Saya tuh lebih respect dibanding minta sesuatu yang memang itu bukan spesialisly yang saya miliki untuk masyarakat saya begitu. Ya, Bu. Gitu Jadi aja. memang minta juga harus tepat, mintanya apa Ya, supaya tujuannya juga jelas, Bu ya. Apalagi kan kalau perempuan ini individu yang seringkali dianggap lemah dalam budaya kita patriarki nih, Bu ya. Kalau untuk kelas restorasi sendiri nih, Bu, dari anak-anak yang belajar di sekolah restorasi itu berapa persen perempuannya, Bu nih? 50-50 Mbak. 50-50 ya. Luar biasa. Wah, luar loh. biasa, Bu ya. 50-50 perempuannya. Makanya saya senang. Hari ini tuh tadi kan kebetulan ada merayakan ulang tahun Pak Soleman ya, Iya, sebagai yang punya rumah Pendiri. rumah aspirasi Iya. gitu kan. Mereka membuat puisi, mereka membuat sebuah inisiasi yang saya sendiri juga kaget. Mereka ini luar biasa anak-anak perempuan kita gitu. Ada yang sudah bilang, ibu saya pingin nyalek nanti. Sudah, mari kita belajar sama-sama. Ibu saya nanti pingin jadi wartawan. Ya sudah, nanti kita carikan mentor. Ya begitu kita kan memfasilitasi mereka. Benar, Bu ya. Dan memang berdampak untuk mereka Ya, sendiri yang sangat, ada saya di merasakan, sekolah Mbak. ini, Bu ya. Saya sangat merasakan begitu. Dampak positif ke mereka luar biasa. Meskipun juga ada yang hanya datang, duduk, mendengarkan tanpa komen, mulai dari bulan awal sampai sekarang juga ada. Tapi itulah, orang kan masing-masing punya kapasitas diri yang berbeda. Dan tentunya itu tidak memutuskan semangat ibu untuk tetap mendampingi teman-teman ya. Saya tidak. Bagi saya tidak butuh orang banyak. Saya butuh orang sedikit tapi yang bisa saya ajak berkomitmen untuk sama-sama membangun. Jadi dari 98 tinggal 57 pun nanti pasti berdasarkan survei inilah koleksi alam begitu ya. Seleksi alam Bu ya. Oh ya, seleksi alam pasti mereka juga akan berkurang kembali ya. Nggak apa-apa, saya sejak awal sudah saya tekankan. Saya tidak ingin banyak tapi tidak berbobot. Saya ingin sedikit tapi berbobot. Saya sudah sampaikan ke mereka begitu. Ya memang. Jadi ya itu seleksi alam akhirnya. Seleksi alam tetap ada ya Bu ya. Berarti memang kapan-kapan kalau bisa ya Ibu ya, kalau diizinkan kita dari PPS, IKKM mungkin bisa meliput kegiatan Ibu Boleh. untuk pendampingan dengan anak-anak ini ya Bu ya. Teman-teman media juga kita persilahkan untuk meliput. Ya itu, saya tidak anti kritik. Benar Bu ya. Justru saya jadikan bahwa kritikan dari masyarakat itu adalah evaluasi dengan apa yang sudah saya lakukan begitu. Ya, Bu ya. Ya itu, tapi saya memang juga mohon maaf mungkin dalam jangka waktu setelah dilantik 2 tahun ya. Kita juga belum bisa banyak berbuat, tetapi saya masih punya keyakinan dan mimpi-mimpi untuk menjelang 2024 kita masih bisa berbuat banyaklah untuk masyarakat kita. Amin, amin, semoga dilancarkan Bu ya. Betul. Dan memang apa yang Ibu sudah lakukan selama ini, kita juga melihat masyarakat, netizen juga pasti bisa melihat ini benar-benar dari hati atau hanya sekedar pencitraan. Tetapi Ya, itu memang meskipun juga banyak, tapi bagi saya iya, itu masalah. benar Bu ya. Dan memang apa yang Ibu lakukan selama ini punya dampak yang baik. Teman-teman yang tadinya Iya, malu untuk berbicara, tampil di depan umum, ketika mereka sudah bisa tampil, itu sesuatu yang memang Ya, dan bangga, saya bangga, iya Bu ya. senang. Kami yang melihat pun bangga Bu seperti Iya, begitu betul. Bu ya. Semoga bisa ada ibu-ibu Fauzun lainnya ke depan. Amin Bu ya. Amin Bu ya. Sama dengan kita toh, sama-sama perempuan juga kita harus sama-sama maju. Amin Bu ya. Ya teman-teman, kita sebenarnya masih ingin berbincang banyak Bu, tapi memang kita dibatasi oleh waktu. Tidak Siap, terasa siap. sudah jam 6 kurang 9 menit lagi Bu. Jadi untuk teman-teman yang masih mau bertanya ataupun mau mengenal Ibu lebih dekat lagi, bisa inbox langsung ke akun Facebooknya atau Ibu. Instagram saya Iya. juga. Dan juga bisa ke rumah aspirasi ya, seperti begitu. Terima kasih Bu ya, sudah mau hadir, sudah mau berbagi pengalaman, Siap, cerita-cerita yang sangat memotivasi, Ya. khususnya kita Saya, perempuan. sebelum ditutup saya Ya, hanya Bu. meminta bahwa masyarakat juga harus melihat wakil rakyat dengan utuh lah ya, dengan Iya. utuh dalam arti memang kita tidak semua bisa berbuat lebih, kayak saya sendiri menyadari masih banyak kekurangan, tapi setidaknya berikan kami waktu juga untuk memberikan pelayanan ke masyarakat kami begitu. Jadi mohon doanya saja, semoga kita sebagai wakil rakyat juga bisa menjalankan tugas-tugas dengan baik sesuai Amin, dengan Bu ya. kemampuan kami Amin, Bu dan ya. melayani masyarakat kami begitu. Amin, Meskipun kita juga tidak bisa yang namanya sempurna, itu kan juga tidak mungkin. Iya. Tapi setidaknya
kita bisa memberikan sesuatu ke masyarakat kami untuk mereka juga bisa merasakan apa yang memang betul-betul mereka butuhkan dan kami hadir begitu saja. Itu aja. Oke, makasih Bu ya. Terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan saat ini menjadi motivasi buat kita semua yang saat ini ada di tempat ini maupun teman-teman yang mendengarkannya dari rumah ya. Nanti kita akan ketemu lagi dengan Ibu di kesempatan berikutnya. Oke, selamat sore teman-teman semua. Terimalah salam persaudaraan kita. Izakot Bekai, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan. Iya.